Lisa, bagian 3, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Suasana mendadak hening. Naya, habiskan makanmu. Hari sudah semakin siang, nanti kamu terlambat masuk sekolah. Suara Lisa membuyarkan lamunan Naya. Lisa melihat adiknya hanya membolak-balikkan saja makanannya. Aku sudah kenyang, jawab Naya acuh tak acuh. Kenyang? Lisa menatap wajah Naya. Kamu bahkan belum menyentuh makanan itu sama sekali. Kamu tidak suka masakan kakak? Naya menghembuskan nafas. Baiklah, katanya kemudian setengah menggumam. Apakah kamu marah pada kakak? Kak, oh ayolah, apa aku terlihat sedang marah? Kakak hanya tidak mau kamu berpikir kakak terlalu mencemaskan Kak Nadia. Naya hanya diam saja. Tapi itu yang selalu kakak lakukan kan? Katanya kemudian. Kakak hanya tidak ingin kamu salah paham, Naya. Lisa berusaha memberi pengertian kepada Naya. Jadi berhentilah terlalu mencemaskannya, Kak. Ia akan baik-baik saja. Dan berhentilah untuk tidak membicarakan tentangnya satu hari saja. Aku mohon, Kak. Naya menatap wajah kakaknya, berharap Lisa pun mau mengerti keinginannya. Lisa menghembuskan nafas panjang. Setiap hari yang kakak bicarakan hanya Nadia, Nadia, dan Nadia. Seolah-olah hanya Nadia adik yang kakak miliki. Aku bosan. Naya, kamu bicara apa? Lisa terkejut mendengar perkataan Naya. Tidak pernah sekalipun terpikir oleh Lisa, adik bungsunya itu akan berkata demikian kepadanya. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Naya. Sudahlah, Kak, aku hanya sedang tidak ingin bertengkar dengan kakak hari ini. Naya, kamu harus tahu, kakak menyayangimu melebihi apapun di dunia ini. Hanya kamu dan Nadia yang kakak miliki sekarang. Entah apakah kakak bisa hidup tanpa kalian. Sekali lagi Lisa berusaha memberi pengertian kepada adik bungsunya itu. Kalianlah yang membuat kakak kuat. Kakak hanya tidak ingin kehilangan kalian. Itu saja, sambungnya lagi. Aku dan Kak Nadia tidak akan kemana-mana, Kak. Akan selalu ada untuk kakak. Dan semua akan baik-baik saja. Tidak ada yang harus kakak khawatirkan. Suara Naya melunak. Lisa memandang wajah Naya dan kemudian tersenyum. Baiklah, sekarang makanlah, katanya kemudian. Dan Lisa pun memutuskan untuk tidak meneruskan membahas perihal Nadia dan membiarkan Naya menghabiskan makanannya dengan tenang. Rupanya Naya masih kesal kepadanya. Akan tetapi melihat Naya makan dengan lahap membuat Lisa tersenyum senang. Sekesal apapun Naya kepada Lisa, ia tetap menghargai makanan yang sudah kakaknya masak untuknya, dengan melahapnya hingga habis tidak tersisa. Tidak peduli meski kakaknya hanya menyediakan sayur dan lauk seadanya. Naya tahu betul cara menghargai jerih payah kakaknya. Naya tidak pernah menuntut lebih kepada Lisa. Ia sangat mengerti keadaan kakaknya dan tidak ingin menyusahkan kakaknya yang selama ini merawatnya dengan baik sejak ayah dan ibundanya tiada. Nah, yang tidak banyak menuntut justru sering membuat Lisa merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi semua keinginan adiknya itu. Ketika teman Naya yang lain memakai gadget paling mutakhir, Naya masih tetap memakai ponsel lamanya meski kakaknya Lisa ingin membelikan ponsel baru, namun selalu Naya tolak dengan alasan ponsel lamanya adalah pemberian ayahnya saat ia berulang tahun yang ke-12 tahun. Dan itu adalah kado terakhir pemberian sang ayah tercinta untuk Naya sebelum ayahnya berpulang. Sebagai gadis remaja, Naya menjalani hari-harinya seperti
layaknya gadis remaja normal lainnya. Lisa tidak pernah membatasi aktivitas adiknya selama itu baik dan bermanfaat untuk Naya. Karena Lisa sadar ia tidak dapat senantiasa menemani Naya karena ia harus bekerja. Sebagai kakak, seringkali Lisa dilanda rasa bersalah karena ia merasa belum dapat membuat kedua adiknya merasa bahagia. Tetapi Naya adalah gadis yang sangat mandiri. Ia tidak pernah menyusahkan kakaknya. Ia lebih memilih untuk diam dan menyembunyikan sendiri apa yang menjadi keinginannya. Demi bisa menabung, Naya sering menyisihkan uang jajannya untuk kemudian ia simpan dan akan ia gunakan saat ia membutuhkannya. Apalagi kondisi keuangan Lisa saat ini sedang tidak baik, memaksa Lisa untuk memutar otak agar kebutuhan kedua adiknya dan dirinya sendiri tetap terpenuhi. Gajinya sebagai perancang busana cukup besar jumlahnya, bahkan sangat besar. Akan tetapi tak jarang Lisa kehabisan uang sebelum waktunya, karena setiap kali Nadia pulang, ia akan meminta uang yang cukup banyak kepada Alisa. Dan Lisa tidak pernah bisa menolaknya, karena Lisa tidak ingin Nadia melakukan tindakan di luar kontrol yang akan merugikan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Tak lama kemudian suara klakson motor Rara terdengar dari luar pagar halaman rumah mereka. "Rara sudah datang, aku pergi dulu kak," kata Naya sambil menyambar tasnya dan kemudian mencium tangan Lisa. "Hei, kamu lupa mencium kakak?" Naya menghentikan langkahnya. Ia pun membalikkan badannya dan kemudian mencium pipi dan kening kakaknya dengan penuh kasih. "I love you, kamu jangan lupa itu," ucap Lisa sambil membelai pipi adiknya. Naya tersenyum. "Aku tahu, I love you more kak." Naya memeluk kakaknya dengan erat. Entah mengapa tiba-tiba Naya merasa menyesal telah berdebat dengan kakaknya tadi. Ia juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dengan nada tinggi. Naya benar-benar merasa sangat menyesal. Naya terdiam. Ia menatap wajah kakaknya yang terlihat letih. "Hei, ada apa?" tanya Lisa bingung melihat adiknya yang masih saja menatapnya. Tiba-tiba Naya memeluk Lisa membuat Lisa terkejut. "Mawar aku ya kak, tadi aku sudah bicara kasar dengan kakak," katanya kemudian. Lisa tersenyum. "Hei sudah, cepat sana, nanti kamu terlambat." Naya melepaskan pelukannya dan kemudian berlari kecil meninggalkan Lisa. "I love you kak," teriak Naya sambil melambaikan tangannya. Lisa tersenyum. Ia membalas lambaian tangan Naya. "I love you too, hati-hati ya." Suasana rumah kembali hening. Lisa masih terpaku di ruang makan. Entah apa yang sedang dipikirkan gadis itu. Ia hanya terlihat diam sambil memainkan sendok makan. Kata-kata Naya masih terngiang-ngiang di telinganya. Dan tiba-tiba ponselnya berbunyi. "Halo Kai," sapanya kemudian. "Lisa, aku sudah hampir sampai di depan rumahmu," terdengar suara Karin, rekan kerjanya di rumah mode dari ujung telepon. "Apa? Sepagi ini? Kamu mau kemana?" tanya Lisa heran. "Aku lapar dan aku harap kamu menyisakan makanan untukku," jawab Karin yang lebih akrab dipanggil Kai itu. "Astaga," Lisa tersenyum seorang diri. "Kamu masih menyisakan sarapan pagi untukku kan?" tanyanya lagi. Ya, masih ada 1 porsi tersisa untukmu," jawab Lisa geli. Baguslah, aku akan segera sampai." "Baiklah," Lisa kemudian menutup teleponnya. Dan tak lama kemudian Karin sudah sampai di rumah Lisa yang mungil. Gadis cantik itu langsung menuju meja makan. Karin adalah sahabat dekat dan sekaligus partner kerja Lisa. Di rumah mode mereka terkenal sebagai karyawan yang sangat disiplin dan bisa dihandalkan. Itu mengapa Ibu Karmita selalu memberi kepercayaan kepada Lisa dan Karin untuk menghandle pekerjaan besar dan penting seperti fashion show.
Tanpa banyak bicara, Karin menyantap makanan di hadapannya. Kedua gadis itu bekerja hingga larut malam. Mereka tidak sempat mengisi perutnya sampai akhirnya mereka pulang dalam keadaan lelah dan mengantuk. "Hei, sepi sekali. Mana Nadia dan Naya?" tanya Karin menyadari suasana rumah Lisa yang sunyi. "Naya sudah berangkat sekolah. Nadia tidak pulang tadi malam. Entah tidur di mana dia," jawab Lisa sambil memijit-mijit keningnya. Karin memperhatikan wajah Lisa yang terlihat letih. "Kamu terlihat pucat, Lisa. Kamu baik-baik saja kan?" tanya Karin. Lisa hanya mengangguk. Ia kemudian menelungkupkan badannya ke meja. "Apakah kamu bertengkar lagi dengan Nadia?" Lisa hanya menggelengkan kepala. "Tidak," jawabnya kemudian. "Lisa, kamu tidak harus terus-menerus memikirkan atau mencemaskan Nadia. Ia sudah besar, dan tentu saja ia bisa menjaga dirinya sendiri." Lisa hanya diam. "Ingat, ada Naya yang juga membutuhkan perhatianmu. Kamu jangan lupa itu," ucap Karin sambil memperhatikan Lisa yang nampak gelisah. Lisa mengembuskan nafas panjang. "Ya, aku tahu, Kay. Entahlah, aku hanya merasa cemas setiap kali Nadia tidak berada di rumah. Aku tidak tahu apa yang ia lakukan di luar sana. Di mana ia tidur? Sudah makankah dia? Aku benar-benar tidak tahu." Karin hanya bisa memandang wajah Lisa dengan tatapan iba. Ia tahu beban di pundak Lisa sangatlah berat. "Kamu jangan khawatir, Nadia akan baik-baik saja. Bukankah ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan? Aku rasa 5 juta cukup untuknya makan." "Kay, sampai kapan kamu akan terus menjadi mesin uang untuknya? Ia sudah besar. Kalau ia menginginkan sesuatu, ya bagaimanapun caranya harus bekerja," ucap Karin. "Bukannya malah terus-menerus merongrong kakaknya." Lisa hanya mengembuskan nafas panjang. "Kamu kerja siang dan malam tak kenal waktu. Tapi lihat siapa yang menikmati hasilnya. Nadia kan?" "Sudahlah, Kay. Aku hanya tidak ingin Nadia hidup menggelandang." Ya, itu pilihannya, bukan kamu," sahut Karin sambil melirik Lisa. "Oke, Kay, aku mandi dulu ya," ucap Lisa sembari bangkit dari duduknya, melawan rasa malas, lelah, dan kantuknya. "Kamu habiskan makanmu, aku tidak akan lama," katanya lagi sambil tersenyum. Karin hanya mengangguk sambil mengangkat jempolnya dan melihat Lisa pergi meninggalkannya dengan langkah gontai. "Take your time, Liz." Tak lama kemudian Lisa kembali dan terlihat jauh lebih segar. Dengan memakai celana jeans berwarna biru muda dan atasan putih, Lisa terlihat cantik. Meski busana yang ia kenakan hanya busana santai saja, namun tidak mengurangi aura kecantikannya. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai menambah kesan anggun. Hari ini Lisa dan Karin akan mengecek kesiapan fashion show yang akan diselenggarakan di salah satu hotel ternama ibu kota. Lisa dan Karin akan memeriksa kelengkapan busana-busana yang akan dipakai Pragawati di atas catwalk nanti. Tidak menunggu lama, mereka pun segera berangkat ke tempat acara.